Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa kembali bertemu. Semuanya kita berharap dalam kondisi yang sehat dan terus bersemangat dalam mencari ilmu Allah. Mari kita awali semua kegiatan kita di pagi ini dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Rahman. Baik Anda sekalian, kita akan meneruskan pelajaran kita di pagi ini adalah tentang hadis. Tentang al-ikhlas fil amal. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang di ujung sahabat itu adalah dari Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar Abi Hafs itu bapak sebutan Umar bin Khattab kan Rasulullah Umar bin Khattab itu kan anaknya namanya Hafsah. Nah, Abi Hafs itu Umar bin Khattab. Hadis ini saya perlu beritahukan pada kalian ya. Hadis ini diterima oleh Umar bin Khattab sendiri. Dan ini termasuk hadis yang gharib ya dari sisi jumlah sanadnya gharib. Jadi kamu bayangkan waktu itu Rasulullah itu sedang berdua dengan Umar bin Khattab. Kemudian ketika menyaksikan para sahabat-sahabatnya yang hijrah ke Madinah itu, Rasulullah merasakan sebagai orang yang sangat peka ya, para sahabat-sahabatnya itu beragam sekali dalam motivasi berhijrah. Nah, makanya beliau mengeluarkan sabda yang jamik manik betul. Jamik manik itu betul-betul apa namanya? Ya sangat padat isinya. Innamal a'malu binniyat. Sungguh semua tergantung niatnya. Itu tuh kan jamik manik ya. Kata-kata yang sangat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu sangat tergantung kepada apa yang diniatkan. Nah, lalu kontekstualnya waktu itu adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang meniatkan hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Gitu ya. Waman kanat hijratuhu ila dunya. Tapi kalau orang itu motivasi melakukan tindakan dalam konteks tadi adalah hijrah. Jadi hadis ini kan teori besarnya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan teori besar. Artinya sebagai satu statement yang teoritis. Nah, lalu kontekstualnya waktu itu karena Rasulullah menyaksikan itu adalah konteks hijrah. Tapi nanti bisa kita maknai dalam konteks yang macam-macam ya, bukan hanya konteks hijrah. Nah, yang konteks hijrah itu Rasulullah merasakan ada sahabat-sahabatnya yang dia hijrah ke Madinah itu dengan beragam motivasi. Ada yang disebut adalah orang yang hijrahnya betul-betul karena Allah dan Rasul, ini mayoritasnya. Tetapi ada juga yang waman kanat hijratuhu ila dunya. Tujuannya dia berhijrah itu karena untuk urusan dunia. Ini inspirasi bahwa ketika Anda itu harus berhijrah dari rumah Anda, dari katakanlah Jogja, itu ya niatkan betul karena Allah dan Rasul. Jangan niatkan karena untuk mencari popularitas, mencari yang tidak ada kaitan dengan ini, niatkan lebih tinggi lagi.
maka dia hanya akan mendapatkan itu. Yusibuha, ya dia akan mendapatkan itu saja. Oh, awimro'atin yang kihuwa, atau semata-mata karena ada perempuan yang ingin nikahinya. Hijratuhu ila ma hajara ilaih. Makanya hijrahnya dia hanya akan mendapatkan sesuai yang diinginkan. Itu kira-kira makna umumnya ya, Mas. Nah, sekarang kita coba um, halul alfaz. Ini rincian katanya. An-niyatu jam'u niyatin. An-niyat, beragam niat itu jamak dari niyat. Wa ya amalun qalbiyun, itu adalah amalia hati. Wa talaffuzu biha sunnatun. Lian nabi yattaqwi al-qalba. Yattaqwa atau yattaqwi ya. Karena dan melafazkan niat itu. Wa talaffuzu biha, meniatkan niat itu sunnah. Nah, ini juga terkait nanti ketika Anda mau sholat, apakah pakai usolli atau tidak usolli ya itu memang itu untuk menguatkan hati. Meskipun itu tidak terkait dengan sah tidaknya. Kalau sah ya sah saja. Anda sholat tanpa harus mengucapkan usolli ya sah karena yang penting niatnya. Tetapi kalau mau diniatkan juga tidak apa-apa, dilafazkan. Ini dihukumnya sebagai sunnah karena menguatkan hati. Wa talaffuzu biha sunnatun li'anna bihi yataqawi al-qalba. Wa ma'ana yusribuha ayanaluha. Nah, yang tadi ada kan. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Kan yusibuha di situ adalah yanalu, akan memperolehnya. Wa ma'na hijratuhu ila Allah wa rasulihi ay ata'un ma amara Allah bihi wa rasuluhu ihtisaban ay talaban lil ajri minhu ta'ala. Nah, makna dari hijrah pada Allah dan Rasul itu maknanya adalah menunaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam rangka ihtisaban. Ihtisaban itu kan dalam rangka untuk mencari ihtisab, mengkalkulasi. Kalau ihtisab itu kan sebenarnya menghitung-hitung ya. Tapi tolaban, ya maknanya tolaban, ihtisaban di situ maknanya adalah untuk mencari pahala dari ya transaksionalnya itu. Jadi kalau mau ihtisaban itu kita maknanya dengan transaksional. Transaksionalnya itu transaksional kepada Allah. Kalau transaksional kepada Allah kan tidak masalah. Maknanya kita berniat untuk melakukan ibadah, mendapatkan pahala. Meskipun begini, saya perlu sampaikan juga ini um, tentang makna ikhlas itu gradasi ikhlas. Para ahli tasawuf itu memberikan 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama, orang yang beramal itu diniatkan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi, tetapi itu masih diperbolehkan dalam Quran. Mananya begini, contohnya. Kamu misalnya bersedekah, niatnya adalah untuk supaya harta kamu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kan gitu ya. Kan ada hadisnya begitu. Ayatnya juga begitu. Siapa yang bersedekah 1 biji, maka 1 kebaikan, maka seakan dia menanam 1 biji. Dan 1 biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai akan tumbuh 100 buah. Berarti kan 700 kali lipat. Ya. Nah, ketika kita bersedekah, misalnya kita mendekatkan 100.000, kita berharap ada Allah akan mengganti kita itu 700 kali lipat. Kalau 100.000 kali kan 700, berarti kan 700.000. Berapa itu? 7 kali ya. Terus 100 kali lipat. Kalikan 7. Berarti kan 7 juta. 7 juta ya. 7 juta. Itu boleh. Itu niatkan begitu itu boleh. Meniatkan untuk sifatnya duniawi itu boleh. Panjang di situ masih ada motivasinya di Quran. Tetapi itu grade yang terendah. Nah, niat yang kedua, level kelas yang kedua itu di atasnya. Orang yang beramal, tetapi niatnya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kalau tadi sifatnya balasan bersifat duniawi. Anda bersedekah, Anda mendapatkan balasan yang bersifat duniawi. Nah, sementara kalau yang level 2,
Anda bersedekah, niatnya supaya mendapatkan pahala dari Allah. Nggak dihitung. Apakah 700 kali lipat atau berapa kali lipat, nggak dihitung. Yang penting Allah berikan pahala. Nah, itu pahala surga, neraka, terhindar dari neraka, dibalas surga, itu pahala ya. Itu boleh. Di level yang kedua. Jadi sudah lebih tinggi dari itu. Nah, level yang tertinggi, ini ya para ahli sufi mengatakan begini. Niat ikhlas yang tidak dimotivasi oleh yang pertama maupun yang kedua, tetapi semata-mata untuk mendapat ridhonya dari Allah. Wah, ini sudah tertinggi sekali, tertinggi sekali. Ya, Anda beramal, tetapi Anda tidak berharap apapun kecuali Allah ridho terhadap saya. Wah, ini luar biasa. Dan kalau Allah sudah ridho, udahlah, itu enggak tanpa minta, itu kamu udah akan kasih semuanya. Bahkan kamu akan ditunjukkan, diatur hidup kamu itu, wah semuanya serba sesuai dengan jalurnya. Kalau Allah ridho. Pokoknya positif thinking pada Allah, kita beramal ya ikhlas saja, nggak usah berharap apa-apa, hanya semata-mata mencari ridho Allah, oh, itu udah tertinggi, luar biasa tertinggi. Ya itu saya hanya menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan itu. Oke, baik saya teruskan tentang penjelasan hadis. Syarhul hadisi. Yadulul hadisu 'alal a'mali shalihati la tuqbalu 'inda Allah Ta'ala illa ma'a sihhatil i'tiqad. Hadis tadi atau hadis di atas menunjukkan bahwa amal soleh itu tidak diterima oleh Allah kecuali diiringi dengan kesahihan, kebenaran, keyakinan. Ya. Jadi hati itu penting sekali untuk disertakan dalam beramal. Wa ma'a tawafuri syuruti dzalikal a'mali min sihhatin niyati wa ghairiha. Nah, dan juga disertai dengan syarat-syarat terpenuhnya syarat-syarat amal tadi ya, yaitu benarnya niat dan yang lain. Jadi niat itu tujuan utama. Karena ada amaliyah yang sifatnya duniawi tetapi bernilai ukhrawi. Sebaliknya ada amaliyah yang bersifat lahiriahnya itu ukhrawi tetapi tidak dinilai oleh Allah sebagai amaliyah ukhrawi. Ambil contoh begini. Kamu beribadah menggali, menyusungi batu, apa beribadah lah, apa namanya, jualan ringan atau kamu berjualan bisnis apapun itu kan amaliyah duniawi. Tetapi kalau kamu niatkan karena Allah, mencari ridho Allah, bisa bernilai ukhrawi. Tapi kamu melakukan amaliyah yang ukhrawi, sholat, itu kan jelas-jelas amaliyah ukhrawi kan, sholat, puasa. Tapi niatnya bukan karena Allah, maka dia tidak akan bernilai ukhrawi. Itu ya. لذلك يجب على كل شخص الإخلاص لله تعالى في سائر أعماله الصالحة. Karena itu wajib kepada semua orang itu ikhlas kepada Allah dalam semua amalnya yang baik ya, amal yang baik. Kalau amal yang buruk kok ikhlas niatnya enggak benar. Kamu mencuri, kamu misalnya kamu mencuri, Bismillahirrahmanirrahim, saya ikhlas mencuri, ya enggak ada. Jadi memang harus amalnya baik dan ikhlas niatnya juga baik, enggak bisa ya. Amalnya buruk, ikhlas, niatnya ikhlas nih. Saya berzina dengan ikhlas, enggak ada itu, bukan gitu ya. Ya, enggak ada. Ikhlas itu ya harus amalnya baik. Hatta yahsulu lahu 'indallahi tsawab, sampai dia mendapatkan pahala dari Allah. Fa inna wasyakhsu fi 'amalihi ad-dar akhirah kutiba lahu thawabu 'amali. Kalau dia meniatkan, seorang itu meniatkan amalnya itu untuk kehidupan di akhirat, kutiba lahu thawabu amali. Dia akan dihitung semua amalnya. Wa in qasada bihi riya wa sum'ata uhbita amalu. Tetapi kalau niatnya itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu supaya dilihat, dengar ya. Tami'ah, uhbita amalu. Amalnya semua akan dibinasakan, hapus. Wa kataba lahu ala wisri, dan juga dia justru akan dibebani. Fal insanul aqilu daiman yaj'alu himmatal akhirah fi kafatis syu'un wa yahdharu min ar-riya'i wa yata'abbatu 'anis sum'ah wa yabta'idu 'anis sum'ah. Maka orang yang berakal, nah itu baca, orang yang cerdas itu akan selalu menjadikan
urusan akhirat, menjadikan himmah al-akhirah, ya. Ja'al himmahul akhir. Semua kehendaknya, tujuannya, orientasinya itulah akhirat. Fika fatishu. Di semua peristiwa, semua pekerjaan yang dia lakukan. Wa yahdharu minar riya'i, dan wa yabta'idu min anis sum'at. Dia berhati-hati jangan sampai tercampur riya, dan juga menjauhkan diri dari sum'ah. Baik, saya teruskan. Wa min 'azimi sya'nin niyati annal 'abda qad yablaghu biha manazilal abrar. Dan di antara keagungan dari niat itu, seorang hamba itu bisa mencapai, atau kadang bisa mencapai, manazilal abrar. Posisi yang mulia, posisi yang orang-orang abrar, ya. Waqad yuktabu lahu biha thawabun 'azimun wa ajrun jazilun. Dan juga dia akan ditulis, ditata dengan pahala yang besar, thawabun 'azim wa ajrun jazil, sama, ya, maknanya sama. Ajrun juga pahala, jazil juga besar. Fa inna qubulal amali yartabitu bi qadiyatin bil ikhlas. Karena diterimanya amal itu tergantung yartabitu terikat, ya. Kita bi qadiyatil ikhlasi bil ikhlas. Benar. وقد أجمع المسلمون على عظم وموقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. Orang-orang mukmin muslim itu sudah sangat bersepakat atas keagungan hadis ini. Posisi hadis ini sangat 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 strategis, ya, sangat besar, ya. Wa kasratu fawaidihi, dan banyaknya faedah dan kesahihannya. Jadi hadis ini sangat sahih. Fahadal hadis qa'idatun min qawaidil Islam. Maka hadis ini menjadi satu kaidah dalam kaidah-kaidah agama. Hatta qila innahu sulusul ilmi. Sampai dikatakan bahwa hadis ini sepertiga ilmu. Seakan innamal a'malu binniyat itu sepertiganya ilmu. Wa qila rubu'uhu. Ada yang mengatakan seperempatnya. Wa qila khumusuhu. Ada yang mengatakan seperlimanya. Jadi begini. Hadis ini kalau kita cermati ada di kitab Riyal Arba'in Nawawiyah, di hadis pertama. Di hadis Arba'in yang dikompilasi oleh Imam Nawawi, ya, itu di hadis yang pertama. Kita tahu begini, Imam Nawawi itu sosok imam agung yang dia memeras, dalam tanda kutip, ya, diekstrak kitab-kitab hadis yang begitu banyak, itu diperas dalam hadis-hadis inti dalam Riyadhus Shalihin, ya. Jadi Riyadhus Shalihin itu merupakan perasan dari kitab-kitab hadis. Ada kitab hadis Bukhari, kitab hadis Muslim, Bukhari, itu banyak, kan. Nah, kalau orang Muslim itu diminta untuk mempelajari semua hadis yang ada di situ, maka Imam Nawawi berijtihad begini, itu harus dikeras mana hadis-hadis yang inti itu. Sekiranya menurut Imam Nawawi, kalau orang itu menempuh dari hadis-hadis tadi, melaksanakan hadis-hadis yang sudah dikompilasi tadi, sudah cukup menjadi orang soleh. Maka kitabnya dinamakan Riyadhus Shalihin, ya, tamannya orang-orang yang soleh. Ya, ya. Riyadhus Shalihin, luar biasa, kan? Nah, dari Riyadhus Shalihin itu beliau masih keberatan. Akhirnya diperas lagi, diekstrak menjadi Arba'in Nawawiyah yang hanya 42 hadis. Bayangkan dari ribuan hadis tadi diperas menjadi 42 hadis oleh Imam Nawawi. Dan posisi hadis innamal a'malu binniyat ini di hadis pertama. Ini pertanyaannya. Saya hanya menggambarkan betapa besarnya posisi hadis ini dalam agama kita. Posisi innamal a'malu binniyat ini. Paham, ya, Mas? Oke. Saya teruskan, ya. Warada 'an Syafi'i wa Ahmad annahu sulusul Islam. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, hadis ini innamal a'malu binniyat itu seperti keagama.
sepertiga dari Islam. Waruwi Ahmad an qala usulul Islami ala salasati ahadis. Ya, hadis Umar innamal a'malu binniyat wa hadis Aisyah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa hadis Nu'man bin Bashir al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Masya Allah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, pokok-pokok agama, pokok-pokok Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah hadis Umar bin Khattab tadi, innamal a'malu binniyat. Yang kedua hadis Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang sengaja membuat hadis baru yang tidak aku ajarkan, tertolak. Ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal tegas, yang haram tegas. Nah ini menurut Imam Ahmad itu tiga hadis itu sudah seakan-akan sudah seperti apa namanya sudah satu kesatuan utuh dalam Islam. Dan innamal a'malu binniyat sepertiganya. Oke, saya teruskan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ay innama sihhatul a'mali binniyat. Bahwa innamal a'malu binniyat itu maknanya adalah kesahan, keabsahan dari sebuah amal itu tergantung dari niatnya. Aula sihhata li'amalin illa biniyatin, atau tidak sah sebuah amal kecuali diiringi dengan qala Abu Sulaiman Al-Khattabi yaitu fi salasumi'atin wasamanin wasamaniyati wasamanin ya wasaminati wasamanin 38. Di syarih hadis inna sihhatal amali wa wujubu ahkamiha innama yakunu binniyah. Dia menjelaskan bahwa amal soleh ya, dan wujudnya wujubu ihkamiha innama yakunu binniyah. Jadi kesahihan sebuah amal itu tergantung dari niat. Inna niyata hiya al-musyrifatu laha ila jihadiyah. Al-musyrifatu laha ila jihad. Jadi ya orientasinya itu apa? Jihadun itu kan arah. Ya orientasinya. Qala al-Iraqi al-murad bil a'mali huna a'malul jawarih. Dan menurut al-Iraqi, amal di sini adalah amal dari anggota badan. Amal jawarih yang nampak ya. Kulluha hatta tadkhulu fi dzalikal aqwal. Semuanya sampai termasuk di situ adalah amal lisan kita. Innaha amalul lisani bahwa minal jawarihi, karena lisan itu bagian dari anggota. Maka tangan, kaki, lisan yang semuanya digerakkan untuk beramal itu tergantung dari niat. Nah, gitu ya. Saya teruskan sedikit. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis innama. Nah, kenapa di situ ada kata innama dalam hadis tadi? Innama itu bimana tufidul hasr, membatasi. Wa makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam likulli mri'in ma nawa, ay likulli wahidin jazaa'un ma nawahu. Dan lafaz likulli mri'in ma nawa, setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang diniatkan itu. Setiap orang jazaa'un ma nawahu, dia akan mendapatkan pahala sesuai yang diniatkannya. Fi amali min khairin aw syarrin. Dalam amalnya, apakah itu amalnya baik ataukah amalnya tidak. Waman qasada bihijratihi ridallahi waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang niatnya dia berhijrah, oh, ridha Allah ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Waman qasada bihijratihi dunya, kalau dia niatnya dunia, ayumra'atin fama qasduhu wa huwa nasibu. Maka apa yang diniatkan adalah yang dia dapatkannya. Dia niatkannya dunia atau hanya untuk wanita, ya dia hanya dapat itu, tidak mendapatkan ridho Allah. Fala nusibu lahu fil akhir, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhir. Ya. Oke, baik.
Mimma yustafadu min hadzal hadis himayat. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Luzum niyatil husuli thawabil amali kama yalzimuhu sihatul i'tiqati wa tawafuri syuruti wal arkani. Yang bisa kita petik dari hadis ini adalah wajibnya niat, luzum niyah li husuli thawabil amal supaya mendapatkan pahala dari harta tadi, amal tadi. Kama yulzimu sihatul i'tiqati wa tawafur syuruti wal arkan. Sebagaimana terpenuhnya atau wajibnya apa namanya? Terpenuhinya syarat-syarat dan rukun dari sebuah keabsahan amalnya. Tsumman niyatu mahalluhal qalbu. Kemudian niat itu hanya di hati. Wa talaffuzu bin niyati syai'un hasanun. Dan melafazkan niat itu sesuatu yang baik, ya, syai'un hasanun hatta yataqawi bihil qalb. Sampai itu menjadi menguatkan hati. Nanti lisan tadi akan berfungsi untuk menguatkan li taqwiyatil qalbi. Wa anna madarul amali 'ala niyati sihhatan wa fasadan wa kamalan wa nuqsannya. Kalau itu pengaruh atau letak urgensi dari amal itu terhadap niat itu adalah kesahihan. Apakah niatnya sahih atau tidak, sempurna atau tidak. Wa fil hadis aidan isyaratan illa anna man arada al-ghanimata al-kabirata la budda lahu min tashihin niyati wal azim. Ya. Kalau dia akan mendapatkan bagian tertentu, ya, sebagai syarat juga, maka dia harus la budda lahu min tashihin niyah, dia harus meniatkan yang baik gitu. Wa annal umura bimaqasidiha, karena setiap segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Wal hadis wa aidan fihi bayanun anna niyyata hiya allati tufarriqu bainal ibadah wal 'adah. Nah, hadis ini juga menunjukkan, menjelaskan posisi niat itu sebagai pembeda. Apakah sebuah amal itu sebagai ibadah atau hanya sebagai adat, kebiasaan saja. Kita melakukan sesuatu itu kan kadang karena sudah rutinitas. Apakah rutinitas tadi itu sebagai sebuah gerakan refleksif saja, gerakan refleks saja, atau kan di situ ada niatnya. Karena sesuatu peristiwanya sudah terulang-ulang itu kadang akan menjadi uh, uh, apa apa refleks saja. Wa fi aidan anna niyatal mu'mini tablughu ila hadisin ila haitsu yablughu amalah. Wa anna al-insana yu'ti 'ala niyatihi ma la yu'ti 'ala 'amalihi wallahu a'lam. Wa anna al-insana yu'ti 'ala niyatihi. Orang itu akan dikasih sesuai dengan niatnya. Ma la yu'ti 'ala 'amalihi, dan tidak diberi sesuai dengan amalnya. Jadi bukan ukuran itu banyak tidaknya amalnya, tapi ukurannya adalah niatnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Allah wallahu. Saya kira demikian. Saya kira demikian ya yang kita bahas di pagi ini. Mudah-mudahan ada faedahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.